adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1 dan kita memasuki subtema ketiga pembelajaran ketiga, hidup rukun di sekolah. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, dan bercanda bersama teman-temannya. Udin dan Benny beristirahat di bawah sebuah pohon rindang. Mereka menikmati bekal yang dibawa dari rumah mereka masing-masing. Apakah yang adik-adik lakukan ketika istirahat? Apakah sikap adik-adik ketika bermain bersama teman-teman? Ketika bermain, kita harus rukun, tidak boleh bertengkar. Di sini ada Udin dan Benny yang beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka sedang makan bekal mereka. Bekal makan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Di sini ada percakapan antara Udin dan ibunya. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Din, kata ibu. Baik Bu, mengapa kita harus berbagi bersama teman-teman kita? Tanya Udin. Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali. Di sini Udin disuruh ibunya untuk berbagi bekalnya kepada teman-temannya. Dalam percakapan tadi ada kalimat perintah. Di subtema 3 ini kita akan belajar tentang kalimat perintah, sedangkan pada subtema kedua kita belajar tentang kalimat ajakan. Apa yang dimaksud dengan kalimat perintah? Kalimat perintah adalah suatu kalimat yang digunakan untuk memerintah seseorang melakukan sesuatu untuk kita. Contoh kalimat perintah yaitu bukalah, buanglah. Jadi diakhiri katakan ataulah. Ketika kita menulis kalimat perintah, maka harus diakhiri dengan tanda seru. Ketika kita belajar tentang kalimat ajakan juga harus diakhiri dengan tanda seru. Nah, ketika kita melakukan atau menulis kalimat perintah, maka kita harus mengakhirinya dengan tanda seru. Ketika kita mengucapkan suatu kalimat perintah, maka kita harus menggunakan kalimat yang sopan. Bisa kita gunakan kata tolong. Contohnya, tolong ambilkan boneka itu, atau tolong ambilkan buku itu. Contoh kalimat perintah di sini. Bacalah buku itu. Tolong ambilkan boneka itu. Matikan lampu itu. Tolong tutup pintu itu. Jadi
sendiri. Contoh, bawakan tas itu. Buanglah sampah pada tempatnya. Tutuplah pintu itu. Matikan kompornya. Sapukan ruangan kelas itu. Makanlah coklat itu. Ingat, jika kita mengucapkan tidak boleh menggunakan tanda seru. Tetapi ketika kita menulis, maka kita harus menggunakan tanda seru. Adik-adik bisa membuat kalimat perintah yang lainnya. Misalnya, kerjakan PR-mu. Bukakan pintu itu. Buanglah sampah itu. Bacalah kalimat perintah di bawah ini, kemudian lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Di sini kita diminta untuk melengkapi kalimat-kalimat di bawah ini menjadi suatu kalimat perintah. Nomor 1, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Kalimat perintah yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas menjadi suatu kalimat perintah yaitu masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Nomor 2, titik kebersihan kelas. Kalimat perintah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah jagalah kebersihan kelas. Nomor 3, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Kira-kira kalimat perintahnya apa ya adik-adik? Titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Kalimat perintah yang tepat yaitu tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Nomor 4, titik-titik buku-buku di rak agar terlihat rapi. Kalimat perintah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut yaitu tatalah buku-buku di rak agar terlihat rapi. Bisa juga rapikan buku-buku di rak agar terlihat rapi. Nomor 5, titik-titik sampah pada tempatnya. Kira-kira kalimat perintahnya apa ya adik-adik? Titik-titik sampah pada tempatnya. Kalimat perintah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Diakhiri tanda seru karena di sini kita menuliskannya harus menggunakan tanda seru. Berbeda dengan ketika kita mengucapkannya, maka kita tidak boleh mengucapkan dengan menggunakan tanda seru, tetapi ketika kita menuliskannya kita harus menggunakan tanda seru. Demikian pembelajaran kita hari ini.